Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Semua orang yang menonton merasa bingung dengan tindakan Lin Feng. Lin Hen telah menembus lapisan Ling Qi, jadi itu normal baginya untuk mengancam Lin Wu. Tapi Lin Feng melakukan hal yang sama sekarang dan menyuruh Lin Wu untuk keluar dari pandangannya. Rasa malu dan penghinaan sebelumnya telah membuat Lin Wu marah. Dia telah dipermalukan oleh Lin Hen dan tidak merasa marah, tetapi fakta bahwa potongan sampah itu berani mempermalukannya tidak tertahankan. Dia merasa seperti pisau menikam jantungnya dan amarahnya bisa terlihat di wajahnya yang merah cerah. Apakah kamu ingin mati? Lin Wu melepaskan niat membunuh yang jelas dan tatapannya seperti binatang buas. Pada saat itu kekuatan yang sangat kuat mengelilingi Lin Wu dan datang ke sana. Meskipun itu tidak sekuat energi kacau Lin Hen, Lin Wu sekali lagi merasa takut mengisi hatinya. Dia sekali lagi dikelilingi oleh kekuatan yang menindas yang memenuhi ke seluruh tubuhnya. 3. Lin Feng memulai hitung mundur dengan suara rendah. Kekuatan-kekuatan yang mengelilingi tubuh Lin Wu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dari waktu ke waktu. Lin Wu hampir mati lemas karena energi mengisi atmosfer. Semua perasaan, amarah, rasa malu, dendam tiba-tiba lenyap. Satu-satunya perasaan yang tersisa adalah ketakutan dan menyelamatkan diri. Dia berada di lapisan Qi ke-9 dan potongan sampah yang menghadapnya menggunakan energi yang cukup kuat untuk menekannya. Apakah dia juga Ling Qi layar? Semua orang bingung, mereka hanya melihat bahwa Lin Wu tiba-tiba panik dan terengah-engah. Lin Feng berjalan perlahan dan tenang menuju Lin Wu yang memberi kesan semua orang bahwa waktu telah berhenti. Bahkan jika orang banyak bisa merasakan Qi yang terkandung dalam kekuatan yang dirilis oleh Lin Feng, itu dalam harmoni yang sempurna dengan unsur-unsur. Lin Feng tampak seperti orang yang sama sekali berbeda di mata anggota Lin Clan. Lin Feng tampaknya berada dalam keseimbangan sempurna dengan unsur-unsur dan kekuatan antara langit dan bumi. 2. Kata Lin Feng sambil melangkah maju. Bahkan jika dia tidak berteriak, kata-katanya terasa seperti palu yang membelai dada Lin Wu. Jantung Lin Wu berdebar kencang. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi saat ini. Namun dia hampir tidak bisa bergerak. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari tekanan awal. Lin Wu masih merasa sangat tertindas dan pada saat yang sama berusaha melarikan diri ke belakang. Itu bahkan tidak terlihat seperti pertempuran sedang terjadi. Itu tampak konyol. Kepercayaannya telah menghilang meskipun Lin Feng hanya mengambil 2 langkah ke depan. Apa yang sedang terjadi? Lin Wu sedang mencoba melarikan diri. Bisik anggota yang sedang menonton acara. Aku benar-benar berpikir bahwa Lin Feng telah membuka bakatnya yang tersembunyi. Bisakah dia benar-benar disebut sampah lagi? Hampir seolah-olah dia telah menghunus pedang dan menebang kesombongan siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Ada satu kata terakhir yang tersisa. Kata Lin Feng sambil tersenyum pada Lin Wu, tapi sepertinya Lin Feng mengolok-olok Lin Wu. Lin Wu adalah seorang pengecut sejati dalam setiap arti kata. Ketika dihadapkan dengan tekanan yang lebih kuat daripada miliknya, dia bahkan tidak pernah berusaha untuk bertarung. Lin Wu memiliki tombak di tangannya yang jatuh ke tanah. Dia terlihat sangat lemah dan rapuh. Lin Hen tidak perlu mempermalukannya sebanyak itu, dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan lapisan Ling Qi. Kekuatan Lin Feng telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya dan mempermalukannya jauh lebih buruk daripada Lin Hen. Dia memiliki perasaan bahwa dia tidak pernah benar-benar kuat dan kekuatan yang dia miliki hanyalah fantasi yang diciptakan oleh kesombongannya ketika mengintimidasi yang lemah. Penghinaan semacam itu benar-benar menakutkan dan akan mengakar jauh di dalam alam bawah sadar, membuat kemajuan di jalur kultivasi menjadi jauh lebih sulit. Aku menyerah, kata Lin Wu sambil menggigit bibirnya. Dia tampaknya mendapatkan wawasan kecil tentang dunia. Dia dulu menganggap dirinya sebagai sempurna, dia percaya dia sangat kuat dan karena itu dia sangat sombong. Dia tidak tahan memikirkan bagaimana dia dulu menyerah, kata Lin Feng sambil tersenyum. Aku berkata untuk pergi dari hadapanku. Karena aku masih bisa melihatmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk keluar dari hadapanku dengan merangkak di perutmu seperti cacing dirimu. Dia mempermalukannya berulang kali. Bisakah amarah yang dia rasakan puas hanya dengan kata-kata? Jika Lin Wu bisa mengalahkan Lin Feng akan dipermalukan dan diintimidasi tanpa henti.
Lin Wu tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah, tetapi ketika Lin Wu mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng maka dia hanya akan menyerah. Apakah kata-kata ini benar-benar cukup? Bagaimana dengan hal-hal mengerikan yang dia katakan sebelumnya? Mungkinkah mereka akan melupakannya dengan mudah? Itu jelas tidak mungkin. Lin Feng bukan orang bijak, dia hanya pemuda biasa dengan perasaan seperti benci, cinta, keberanian, dan balas dendam. Aku menyerah. Apakah itu tidak cukup? Kamu benar-benar ingin aku merangkak pergi. Lin Wu sangat marah dan mulai berteriak lagi. Jie. Apakah menyerah cukup untuk membuat kita seimbang? Kamu memanggil aku sepotong sampah, Aib Lin Clan, bagaimana aku harus menghukum kamu karena penghinaan kamu? Apakah menurut kamu itu cukup? Kamu dipermalukan olehnya dan kemudian mengambilnya dari aku. Apakah kamu pikir itu sudah cukup? Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Sekarang kamu sadar bahwa kamu tidak bisa bersaing denganku dan hanya mengucapkan beberapa patah kata dan kamu pikir itu sudah cukup. Apakah kamu ingin mati hari ini? Lin Wu sangat takut. Sepertinya waktunya telah tiba. Lin Feng memiliki senyum di wajahnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak keluar dari pandangan aku, kamu akan menanggung konsekuensi dari tindakan kamu. Sambil mengatakan ini, Lin Feng terus bergerak maju. Lin Wu mengerang dan segera berbaring di tanah. Dia tampak sangat malu dan lemah. Lin Feng memiliki aura yang dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat Lin Wu sangat ketakutan. Terlepas dari perasaan malu dan dendamnya, niat membunuh Lin Feng membuatnya kembali ke kenyataan. Dia belum pernah merasakan niat membunuh seperti itu sebelumnya, itu benar-benar menakutkan. Aku akan keluar dari pandanganmu, kata Lin Wu sambil memaksakan senyum. Senyumnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Dia merangkak di tanah menjauh dari Lin Feng. Sepotong sampah. Aib Klan. Potongan sampah itu adalah sampah yang sama seperti sebelumnya. Saat merangkak di tanah, Lin Wu ingat semua nama mengerikan dan penghinaan yang telah diberikannya pada Lin Feng. Dia tahu bahwa dia bertindak seperti orang bodoh. Dia berada di lapisan Qi ke-9, dia adalah murid yang luar biasa dan salah satu bintang klan di masa depan, mengapa dia akhirnya menjadi begitu kecil? Semua orang di kerumunan sedang melihat Lin Wu merangkak di tanah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Feng gila, tiba-tiba menuntut Lin Wu untuk merangkak di tanah dan keluar dari pandangannya. Mereka tidak akan berpikir bahwa dia bersungguh-sungguh atau bahwa Lin Wu akan benar-benar melakukannya. Lin Wu, kata Lin Zhen. Dia gemetaran. Bagaimana peristiwa semacam itu sampai pada arena? Putranya harus memiliki ekspresi bangga yang sama di wajahnya yang selalu dia miliki. Dia harus menjadi kebanggaan klan, seorang jenius sejati yang hanya sedikit lebih lemah dari Lin Qian, tetapi dalam waktu yang singkat, Lin Wu telah dipermalukan 2 kali, sejauh yang kedua kalinya, dia merangkak di tanah seperti cacing. Bangs 4T, Lin Zhen sangat marah. Dia ingin membunuh Lin Feng di tempat. Uaf. Lin Hai malas menghela nafas ketika melihat bahwa Lin Zhen sangat marah. Sepertinya seluruh ruangan semakin dingin, siap menghukum Lin Zhen atas tindakan apapun yang dilakukannya. Tenang. Lin Badao telah memperhatikan bahwa Lin Zhen sangat marah dan secara apatis menambahkan, jangan khawatir, potongan sampah itu tidak akan sombong lebih lama lagi. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Lin Zhen masih geram seperti sebelumnya. Dia menatap Lin Hai dan kemudian duduk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun yang dia suka selama Lin Hai ada di sana. Lin Feng menang, kata keenam penatua sambil menatap Lin Feng. Lin Feng tidak seperti mayoritas anggota junior klan Lin. Dia tidak mewarisi roh api atau es, sebaliknya dia mewarisi roh ular kecil. Tapi roh ular kecil itu tidak seperti roh binatang normal dan tiap orang tahu apa gunanya, tampaknya tidak sekuat atau sekokoh itu. Karena mereka tidak bisa merasakan kekuatannya dan tidak tahu kegunaan roh semacam itu dianggap sebagai roh sampah. Itulah sebabnya Lin Feng disebut sepotong sampah oleh semua orang. Dia dianggap sebagai aib. Lin Feng juga berlatih dengan kecepatan yang sangat lambat di jalur kultivasi yang membuatnya semakin terkenal di dalam klan. Semua orang membencinya, tapi sepotong sampah telah mengalahkan Lin Yan dan membuat Lin Wu, yang menganggap dirinya di atas anggota biasa klan, merangkak di tanah seperti cacing. Apakah dia masih potongan sampah yang dulu?
Apakah rohnya benar-benar tidak berguna? Ketika ayahnya adalah seekor naga, putranya tidak akan pernah menjadi ular. Pikir tetua ke-6. Dia kemudian berkata, beristirahatlah selama setengah jam dan kemudian kita akan melanjutkan pertempuran yang akan datang. Elder, kami berempat tidak lelah, kami tidak perlu beristirahat. Mari kita lanjutkan sekarang, tolong. Kata Lin Qian dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia sangat arogan terhadap anggota Lin Clan yang lain, dia sedikit lebih sopan baru-baru ini. Tetua Lin Clan tidak keberatan dia sombong tapi Chu Zanpeng tidak suka kesombongannya. Dia diajari untuk tidak menjadi sombong kepada mereka yang lebih kuat darinya. Adikku benar, mari kita lanjutkan sekarang. Tambah Lin Hong. Baik saudara dan saudari telah mencapai semifinal. Hari ini adalah hari yang indah bagi Lin Badao dan posisinya di dalam klan. Ini akan membuat usahanya untuk menjadi kepala klan berjalan dengan sangat lancar. The Six Elder menatap Lin Feng, apa pendapatmu? Mengenai putranya, Lin Hen, dia sudah tahu pendapatnya. Yang hanya tersisa Lin Feng. Tidak masalah, kita bisa melanjutkan. Kata Lin Feng sambil mengangguk. Sampai saat itu, dia tidak benar-benar menggunakan kekuatannya. Jika kamu semua baik-baik saja dengan itu, maka mari kita lanjutkan sekarang, nyatakan Penatua ke-6. Semifinal akan seperti itu, Lin Feng versus Lin Hong dan Lin Qian versus Lin Hen. Lin Feng dan Lin Hong, kamu bisa mulai dulu. Elder ke-6 tiba-tiba membuat Lin Hen bertarung melawan Lin Qian. Dia pasti sangat berharap banyak darinya. Lin Hen berada pada level yang sama dengan Lin Qian, mereka berdua menembus ke lapisan Ling Qi. Lin Hong juga sangat kuat tetapi tidak bisa bersaing dengan mereka. Sejauh menyangkut Lin Feng, mustahil baginya untuk mengalahkan Lin Hen. Hanya Lin Qian yang bisa bersaing dengannya. Penatua ke-6 mungkin berpikir seperti itu dan itulah sebabnya dia mengatur pertempuran seperti itu. Bagaimanapun cara mengatur pertarungan tidak penting, yang penting adalah kekuatan. Semua orang membuat segala macam komentar di pertarungan. Tetapi pada saat itu, Lin Badao berdiri dan berkata dengan suara keras yang jelas, Elder ke-6, apakah kamu mengizinkan aku untuk mengatakan beberapa kata? Baiklah, kata Penatua ke-6 sambil mengangguk. Keempat junior ini berada di peringkat tertinggi dari pertemuan tahunan tahun ini. Mereka mewakili generasi baru Lin Clan kami dan prospek masa depannya. Aku pikir kehilangan harus dinyatakan tidak valid. Hanya bertarung sampai salah satu dari mereka tidak bisa lagi melanjutkan, mereka harus bertarung seperti pejuang sejati klan Lin sampai akhir. Dengan begitu, mereka akan dipaksa untuk sepenuhnya mengeksploitasi potensi mereka dan bahkan mungkin mendapatkan wawasan tentang jalur kultivasi mereka. Sungguh kejam. Sepertinya dia benar-benar ingin Lin Hong melumpuhkan Lin Feng. Kata beberapa anggota kerumunan. Mereka semua mengerti pikiran Lin Badao. Mereka dapat mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa selain niat kejam. Dia tersenyum pada Lin Hai. Jika Lin Hai tidak menerima, Lin Feng akan kehilangan muka. Jika dia menerima dan Lin Feng kalah, itu akan merusak reputasi keluarganya. Lin Badao telah mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kompetitornya. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.